insya Allah kami juga akan mengadop beberapa hal terkait dengan pemberdayaan mereka ex-ODGJ, sehingga mereka bisa produktif kembali, bisa bekerja, bisa berguna untuk dirinya, bahkan untuk orang lain. Merupakan satu contoh real bagaimana kekuatan masyarakat di dalam menggerakkan dan mengembalikan ODGJ menjadi orang yang produktif, jelas, nyata, dan inspiratif. KASEAN 2 has not only proven that it is possible to do so, but has provided models for the rest of Yogyakarta and for the rest of Indonesia for precisely. Terima kasih atas paparan videonya. Kami persilahkan Bapak Bupati Bantul untuk memaparkan selama 7 menit, nanti 13 menit untuk berdiskusi. Kami undang Pak Bupati. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Menpan RD, yang saya hormati tim panel independen, atas nama pemerintah Kabupaten Bantul, kami mengucapkan terima kasih atas diberikannya kesempatan inovasi Gelimas Jiwo, Gerakan Peduli Masyarakat Sehat Jiwo, masuk dalam jajaran top 99 inovasi pelayanan publik tahun 2020. Sudah menjadi komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk terus mendorong dan melahirkan inovasi-inovasi yang menyentuh dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Oleh karena itu, menjadi harapan kami semoga inovasi Gelimas Jiwo dari Kabupaten Bantul nantinya akan menjadi salah satu rujukan inovasi di tingkat nasional, sekaligus mendukung program nasional Bebas Pasung 2020. Dengan melihat langsung kondisi sosial, ekonomi, budaya di Bantul, pasung itu sudah kebiasaan, tapi setelah saya menjabat, ya melihat kondisi itu saya rubah, jangan sampai terjadi lagi kebiasaan pasung, yaitu langkah yang kita lakukan, yaitu kita menempatkan psikolog di seluruh puskesmas. Dari 27 baru terisi 16 karena keterbatasan tenaga. Kita kerjasama dengan Fakultas Psikologi Gajah Mada, kemudian dengan dokter puskesmas, kemudian dengan psikiater di rumah sakit yang ada di Bantul. Yang saya lakukan sesuai dengan profesi saya, kita langsung turun ke puskesmas, mengkonsultasi masyarakat. Kita proaktif mendatangi warga yang mengalami gangguan jiwa untuk menentukan tingkat-tingkatan sakit dari depresi, schizofren, bahkan sampai patologis. Nah itu karena saya juga profesi sebagai psikolog, saya tidak segan-segan turun langsung ke lapangan. Alhamdulillah sudah tidak ada lagi pasung yang ada di Bantul. Ya, terima kasih. Untuk sekali lagi, untuk lebih lanjut, saya berikan kesempatan selanjutnya untuk paparan secara detail dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Terima kasih Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tim panel independen evaluasi pelayanan inovasi publik tahun 2020. Izinkanlah saya, Dinas Kesehatan Bantul, melanjutkan apa yang disampaikan Pak Bupati terkait dengan Gelimas Jiwo, yang mana dimaksudkan untuk mendukung SDGs 2030 untuk mendukung program pembangunan berkelanjutan di bidang kesehatan, kesetaraan gender, pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan, mengurangi kesenjangan sosial serta meningkatkan kemitraan global. Latar belakang dari Gelimas Jiwo adalah kegelisahan Kabupaten Bantul, di mana prevalensi menurut Riskesdas tahun 2013 kita mempunyai prevalensi yang sangat tinggi, yaitu 3,7 per mil. Dan Puskesmas KASEAN 2 merupakan mempunyai penyandang kesejahteraan ODGJ yang tertinggi, yaitu sebesar 4,6 per mil. Dengan standar pelayanan minimal yang tadinya hanya mencapai 40% dari target yang ditetapkan, dengan kehilangan angka ekonomi sebesar 4.166.000.000 sekian per tahun untuk satu puskesmas. Masalah kompleks keterlambatan penanganan, gangguan kekerasan dan keamanan, kekambuhan serta kemiskinan. Dengan solusi yang ditemukan adalah gerakan terpadu dengan meningkatkan kepedulian masyarakat, meningkatkan kepedulian kewajiban institusi, mengupayakan penanganan cepat, penanganan di luar jam kerja 24 jam, serta untuk meningkatkan SPM yang tercapai dan peningkatan produktivitas dan kemandirian ODGJ. Gelimas Jiwo adalah gerakan baru berbasis masyarakat di bidang kesehatan dan sosial. Digerakkan oleh lintas sektor dan kader, berfokus pada orang dengan gangguan jiwa yang berat. Kebaruan Gelimas Jiwo antara lain dalam membawa panti sekelas provinsi di masyarakat dengan
semua kondisi yang terlantar, terpasung dan sebagainya ditangani oleh kader terlatih dan dibangun profesional dengan pendekatan rehabilitasi medis, fisik, sosial dan spiritual dengan jaminan kesehatan dan layanan gratis 24 jam serta dana yang akurat dan penanganan terpadu paripurna untuk produktivitas dan kesejahteraan. Keunikan Gelimas Jiwa adalah menemukan dengan mudah apapun kondisinya, menangani dengan cepat dan aman, mewujudkan keterampilan dan tuntas paripurna. Dengan pendekatan dan berprinsip efektif, efisien, ekonomis, fleksibel, pemberdayaan, serta perubahan stigma dengan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Implementasi dari Gelimas Jiwa diawali dari pelatihan kader, penemuan ODGJ, pengurusan dokumen, pengobatan rawat jalan dan rawat inap, rehabilitasi Gelimas Jiwa, dan juga pemasaran hasil-hasil terapi yang kita lakukan. Sehingga ODGJ menjadi pulih dan produktif sebagaimana yang kita harapkan. Melalui Dinas Sosial, akademisi, media cetak elektronik lokal maupun nasional, implementasi Gelimas Jiwa telah banyak diberitakan di berbagai media yang ada di tempat kita. Kemudian Gelimas Jiwa mempunyai dampak yang signifikan pada aspek kondisi antara lain yang tadinya terlantar terpasung menjadi tidak ada yang terlantar dan tidak ada yang terpasung. Kemudian dukungan pengobatan yang tadi sangat rendah sekarang menjadi semua terobati dan tertangani 100%. Dari transport minim yang mahal menjadi transport yang gratis dan siaga 24 jam. Dari pemulihan yang sering kambuh berulang, kemudian menjadi semua tertangani dan penurunan kekambuhan serta bisa bekerja naik 430%. Capaian SPM yang tadinya jauh dari pencapaian menjadi tercapai 110%. Dari sisi keberlanjutan, pemerintah daerah, para mitra, jejaring, dan kelompok peduli telah berkomitmen bahwa Gelimas Jiwa akan didorong menjadi badan hukum dan didorong untuk memiliki gedung rehabilitasi yang representatif yang dinamakan dengan Simantak Sejagat dengan tribuna upaya adalah promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Potensi aplikasi sudah terkonfirmasi di beberapa puskesmas di Kabupaten Bantul, beberapa puskesmas di luar Kabupaten Bantul, bahkan luar DIY, di perguruan tinggi, dalam maupun luar negeri, kementerian lembaga seperti Kemensos dan Kemenkes, serta beberapa pemerhati ODGJ yang ada di nasional. Gelimas Jiwa juga memberikan supporting terhadap penerimaan Anugerah Parahita Eka Praya dari Kementerian P3A, serta Manggala Bakti Husada Tama dari Kementerian Kesehatan yang lalu. Bapak Ibu sekalian, masyarakat semua bisa memperdalam Gelimas Jiwa yang sudah bisa sangat mudah diperoleh dari mesin pencari dengan googling, dengan mengetik Gelimas Jiwa tentu informasi-informasi banyak bisa segera diperoleh. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kepala Dinas atas paparannya. Saya kira ini agak unik ya. Artinya di Kabupaten Bantul jumlah penderita ODGJ lumayan tinggi juga. Saya akan mengundang teman-teman untuk bertanya. Namun demikian sebelumnya pertanyaan saya adalah tadi ada preventif ya Pak ya sebelum kurasi dan sebagainya. Apakah preventif itu dilakukan sejak ibu mengandung hingga menghasilkan nanti benih yang tidak berpenyakit dari ODGJ? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia tim panel independen, untuk Puskesmas Pasian 2 telah melakukan upaya promotif maupun preventif itu dari seluruh siklus kehidupan manusia. Jadi sejak bagaimana ibu hamil, kemudian melahirkan, TK, SD, SMP, SMA, dewasa, sampai pada lansia. Jadi untuk preventif kita sudah ada screening yang melibatkan lintas program maupun lintas sektor. Terima kasih. Baik, saya undang Prof. Eko dan Pak Dadan. Prof. Eko silakan. Halo, Prof. Eko. Terima kasih Prof. Kris. Saya Eko Prasojo, Pak Bupati Bantul dan Kepala Dinas serta tim inovator. Terima kasih, ini best practices yang baik ya. Pertanyaan saya, berapa ODGJ yang berhasil disembuhkan, Pak? Saya mau lihat size-nya, kompleksitinya seperti apa itu. Silakan Pak Bupati. Yang sudah sembuh 8, yang sudah pulih dan berdaya 86. 86%. 86 orang. 86 Dari orang.
dari 248. Ya, saya jawab Bapak semuanya ya. Jadi yang tadi dijanjikan sudah sembuh sekitar 86 dari 240 ya. Dari 248. Ini dari data dari masuk ke kita sudah 86. Jadi sudah banyak sekali karena itu tadi kita proaktif langsung turun. Kita dari tenaga psikolog sesuai dengan profesi saya juga psikolog Pak. Jadi saya mengajak dari Universitas Gadjah Mada satu alma mater saya. Jadi ada yang PNS. ya bahkan ada PNS juga ada di sini Pak. Pokoknya kita nggak segan-segan langsung turun ke lapangan. Gitu. Terima kasih Pak. Itu saya lihat tadi target Bapak sebelum atau awal 2020 sudah bebas ODGJ. Berarti belum tercapai ya Pak? Atau gimana? Tadi sebelum saya menjabat banyak, karena tadi saya melihat dengan sosial, ekonomi, budaya, pasung itu sudah kebiasaan di daerah saya di Bantul ini Pak. Setelah saya menjawab, saya larang. Saya seperti itu Pak. Di pasung itu jangan sampai terjadi seperti itu di daerah saya. Sebelumnya banyak sekali Pak, masih kebiasaan orang kampung, wong desa yang pendidikannya rendah. Tapi sekarang sudah tidak ada Pak. Jadi Bapak menyebutkan itu psikolog itu diturunkan di desa-desa itu. Ada berapa psikolog dari mana saja itu Pak? Dari 27 puskesmas, kita baru dapat tenaga tiap puskesmas satu, jadi ada 16 dari 27 karena keterbatasan tenaga. Makanya saya tadi matur, saya sendiri sebagai bupati aja turun karena sesuai profesi saya gitu Pak. Saya tidak segan-segan untuk turun ke masyarakat yang saya lakukan itu. Kenapa tidak bekerja sama dengan universitas misalnya Pak, dengan Fakultas Psikologi untuk memperkuat psikolognya? Betul Pak, dari swasta juga gitu Pak, karena keterbatasan tenaga tadi, ya terutama khususnya dari psikologi Gadjah Mada, alma mater saya dulu di sana, dengan swasta Mercu Buana misalnya, itu dekannya juga junior saya, jadi saya minta bantuan, tapi baru terisi 16 dari 27 puskesmas Bapak. Gitu. Terima kasih Pak. Terakhir Pak, ini kan penyakit ODGJ ini penyakit kambuhan ya Pak? Ya. Bisa dikatakan begitu. Kalau nanti Bapak sudah tidak menjabat, terus tidak lagi ada yang komitmen, ini sembuh atau kambuh lagi apa enggak nih orang-orang ini? Ya, kita tadi sudah menempatkan psikolog-psikolog, jadi yang mengalami gangguan jiwa itu melakukan konsultasi gratis, dan kita kerjasama antara di puskesmas psikolog dengan dokter puskesmas dan psikiater dari rumah sakit. Jadi kita kerjasama 3 itu tadi, kemudian yang psikolog itu menentukan tingkat sakitnya atau dia hanya depresi, schizofren, atau patologis Pak. Jadi kalau sampai patologis, kalau kita bisa nangani sendiri, kita tangani, manakala itu berat, kita sudah kerjasama dengan rumah sakit jiwa Lali Jiwo yang ada di Pakem dan Gracia yang ada di Yogyakarta. Gitu. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan ya. Kampuh ya. Terima kasih. Pak Deden, silakan. Ya, terima kasih Prof. Pak Bupati, saya ingin bertanya, ini kan sebetulnya diinisiasi di salah satu puskesmas gitu ya. Kemudian mencoba diterapkan di 6 puskesmas yang lain gitu ya. Tadi Pak Bupati di awal juga menyatakan yang psikiaternya di 16 puskesmas ya, dari 27 yang ada. Ini kan sebetulnya kan harusnya sudah menjadi program kabupaten nih, bukan hanya program level puskesmas gitu. Nah, saya ingin memperdalam tadi yang disampaikan oleh Prof. Eko, sebetulnya tantangan sekabupatennya gimana? Kebetulan kalau yang puskesmas ini kan memang tertinggi ya, puskesmas Kasihan 2 ini tertinggi, di mana data ODGJ-nya di situ sampai 248 ya, yang 80 sekian tadi sudah dilakukan upaya-upaya rehabilitasi, sudah tertangani. Nah, ini kan kelebihan program ini memberdayakan ODGJ setelah mungkin dipilah-pilah, kemudian ada yang sembuh gitu, kemudian diberdayakan secara ekonomi, mereka dilatih supaya ada kegiatan. Nah, ini di puskesmas-puskesmas yang lain seperti apa sebagai gerakan sekabupaten nih di 6 puskesmas yang tadi sudah direplikasi. Nah,
Kemudian satu lagi, salah satu tantangan ODGJ ini kan sebetulnya karena keluarga yang tidak mau ngurus dan sebagainya, akhirnya kan masuk, mereka tidak punya KTP, ya, kemudian tidak punya KIS dan sebagainya. Saya pernah berkunjung ke salah satu rumah sakit jiwa gitu ya. Di sana hambatan mereka gitu, mereka bisa menangani ODGJ ini gitu ya. Nah, tetapi ketika ada penyakit yang medis yang lain gitu selain ODGJ, nah mereka kan harus dirujuk ke paskes yang lain. Nah, ketika tidak punya KTP, tidak punya KIS, otomatis tidak terdaftar, akhirnya tidak dapat BPJS Kesehatan untuk pengobatan penyakit yang lainnya. Nah, ini kan di tempat Bapak ini juga jadi tantangan ya, dilihat di proposal ini menjadi hambatannya. Apakah dengan program ini mereka langsung didaftar ya, sehingga tidak hanya ditangani sakit jiwanya saja, tetapi juga kalau membutuhkan rujukan sakit yang lain bisa dilakukan juga. Mungkin itu dari saya, Pak Bupati. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi mungkin saya tambahkan, berarti tidak 6 psikolog, Pak, 16, Pak. Ya, jadi 16 psikolog yang ada di... Ya, betul, 16, tapi ini ya Pak, puskesmas tadi yang direplikasi kan ada puskesmas, ada 6 puskesmas yang mereplikasi program ini. Nah, mungkin secara keseluruhan kabupatennya gimana ini, Pak? Ya, jadi yang dari tadi 6 tadi kita saling mengisi, Pak, gitu. Dari dokter ini, yang ini dokter kepala rumah sakit, kepala puskesmas kasihan. Jadi kita tetap kita tangani. Seperti misalnya yang tadi tidak pasiennya atau warga yang tidak punya kartu BPJS, kita pakai jam kesda, Pak. Jadi ya, jadi kita harus menangani. Setelah itu juga keluarga kita, warga kita, ya. Manakala itu tidak ada semuanya pun tetap kita tangani, Pak, bahwa itu anak kita, keluarga kita semuanya. Ya, jadi kita saling mengisi dengan tenaga terbatas tadi, Pak. Tapi tetap jalan semuanya. Kemudian yang tadi untuk pelatihan yang sudah nyatakan sembuh, biar tidak ya pikirannya kemana-mana, kita latih, ya dipantau terus. Misalnya di pertanian, keahlian bikin kerajinan di Bantul itu kan banyak sekali, kita berdayakan biar ada kesibukan, Pak. Jadi kalau orang tidak punya kegiatan itu kan pikirannya Jawa ini ngelambrang kemana-mana, makanya kita selalu mau bikin kesibukan. Kita dari dari 17 kecamatan sudah 4 kayak kita menyediakan aktivitas pertanian, kemudian kerajinan, di bank sampah, pokoknya sesuai dengan pendidikan dan keahliannya masing-masing. Pokoknya tetap kita monitor semuanya, Pak. Ya, itu saya yang monitor itu langsung saya serahkan kepada Pak Lurah, Pak Dukuh, yang warganya masyarakat mengalami gangguan jiwa, segera laporkan ke puskesmas, langsung kita tangani. Ya, terima kasih Pak Bupati. Teman-teman yang lain yang akan bertanya, kami persilahkan. Masih ada waktu. Izin Prof. Mari, silakan. Pak Bupati, ini tadi kan sudah direplikasi di 6 kecamatan ya. Nyambung pertanyaan Pak Dadan, apakah memang perlu untuk setiap kecamatan atau diangkat ke level kabupaten saja? Karena mungkin yang mengalami gangguan kejiwaan di kecamatan hanya ada 2-3 orang ya. Kalau diangkat ke kabupaten kan bisa centralized dan pelayanannya bisa akan lebih bagus, Pak. Terima kasih. Ya, hampir 4.000. Ya, jadi di tiap kecamatan itu ada berapa? Seluruh kabupaten Bantul ada sekitar hampir 4.000. Ya, di seluruh Kabupaten Bantul ini ada 4.000, Pak. Jadi hampir 4.000 itu kita tangani, tadi kita monitor ya. Ya, 27 Mas itu ada kurang lebih 4.000, Pak. Ya, kalau ditangani di level kabupaten kan pelayanan akan bisa lebih bagus, Pak. Dan ini semuanya, Pak. Jadi misalnya pasien itu sangat banyak pasiennya yang kira-kira sepi, ya karena tenaganya terbatas, kita ambil ke saling mengisi, membantu gitu, Pak. Jadi di sini terlalu volumenya banyak, kemudian di daerah Milingo sedikit, diam saja, jangan. Kita langsung calling untuk memeriksa atau mengkonsul pada pasien-pasien kita di wilayah Kasihan yang banyak
pasiennya tadi. Jadi kita saling mengisi karena keterbatasan tenaga. Iya, matur suwun. Tambahkan Pak Pimpinan. Silakan, Pak Tommy. Jadi sepakat bahwa kebijakan penanggulangan kesehatan jiwa diambil oleh kabupaten. Cuman untuk pembumian atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya langsung dengan masyarakat, saya pikir akan lebih bermakna apabila dia didesentralisasi di tingkat terbawah atau bahkan level puskesmas. Karena masing-masing punya keunikan, masing-masing punya spesifikasi. Jadi apalagi kita berniat ini memberdayakan juga sampai dengan sektor ekonomi. Di satu kecamatan mungkin dia memang berbasis pertanian, di satu kecamatan dia berbasis kerajinan, di satu kecamatan bisa digerakkan dengan bank sampah yang sudah ada, di satu kecamatan dia dengan yang lain. Sehingga akan menjadi susah bahwa pada saat itu semua hanya dikelola oleh kabupaten, tidak ada implikasi kecamatan atau di wilayah pedesaan, itu menjadi sulit pembinaannya, pendampingannya, dan bagaimana terkait juga pemberdayaan di sisi ekonomi. Saya kira ngaten Bapak, matur nuwun. Baik, terima kasih. Kami undang, masih ada pertanyaan, teman-teman? Silakan. Pak Tulus. Ya, sedikit aja. Tulus. Terima kasih. Jadi kalau dilihat musabab gangguan jiwa di Bantul atau di Jogja keseluruhan ini apa Pak kira-kira Pak? Karena kan kalau kita lihat data Provinsi Jogja itu bukan termasuk ya, dari data yang ada itu merupakan daerah yang nyaman untuk tinggal, ya nyaman untuk tinggal. Nah, dan kemudian tingkat usia harapan hidup juga paling tinggi di Indonesia. Nah, kira-kira penyebab gangguan jiwa di Jogja ini faktor apa Pak? Faktor ekonomi atau faktor apa Pak terkait dengan tadi yang saya kaitkan dengan masalah nyaman untuk ditinggali dan juga indeks harapan hidup yang paling tinggi di Indonesia. Demikian Pak Bupati. Terima kasih. Mungkin saya mencoba menjawab yang terhormat Bapak Tulus Abadi dari Ketua YLKI untuk penyebab dari gangguan jiwa itu berarti tidak bisa mengatakan hanya dari satu sebab saja, tetapi multifaktor. Ya. Ada karena kegagalan pendidikan, ada karena ketidakmampuan tidak sejahtera, miskin, ada juga gagal cita-cita, ada juga karena cinta, ada juga yang karena faktor biopsikososial. Jadi faktor itu kemudian mengerucut menjadi satu dan akhirnya Indonesia itu ya itulah gangguan jiwa tersebut. Dan di wilayah Kasihan itu adalah wilayah dengan perkotaan. Jadi sejak tahun 2017 puskesmas Kasihan adalah puskesmas perkotaan, di mana karena banyak penduduk yang urban, kemudian banyak yang sehingga gaya hidup juga mungkin sebagian dari penyebab. Untuk usia terendah itu usia 13 tahun, tertinggi di usia 76 tahun penderitanya. Kemudian untuk pendidikan rata-rata SMP, jadi namun begitupun ada juga yang lulusan UGM S1. Jadi anak-anak ada sampai yang sepuh atau yang lansia itu juga ada. Baik, Bu, saya nyambung Bu ya. Ini puskesmas ini melakukan rawat inap atau rawat jalan semuanya? Kalau rawat jalan, apakah ada kunjungan sekali-sekali ke tempat pasien tadi? Silakan. Terima kasih Bapak Kristiadi, JB Kristiadi. Untuk layanan kegiatan, kami adalah layanan jemput bola. Jadi kami sudah ada kegiatan namanya jamah atau Jumat Kunjungan Rumah. Nah, Jumat Kunjungan Rumah ini bisa dilakukan oleh kader bersama kami tenaga kesehatan ataupun bersama-sama dengan lintas sektor. Dan ini mungkin hanya ada di Indonesia, ini hanya ada di wilayah kami karena
kunjungan rumah ini terpadu lintas sektor. Dan ini programnya desa bersama TPKJM atau Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat dan Puskesmas bersamaan dengan program pemberantasan sarang nyamuk terpadu atau PSN terpadu. Disitulah akan kita kunjungi pasien ini secara bersama-sama sekaligus untuk mewujudkan kontrol sosial. Karena dengan diberikan kunjungan, tetangganya akan melihat ini adalah pengurangan untuk menurunkan stigma. Ada tamu yang datang dari pejabat, bahkan kemarin dari Ibu Bupati pun kerso atau mau datang ke rumahnya ODGJ ini adalah untuk kami berusaha menurunkan stigma di Kabupaten Bantul. Baik, terima kasih. Ini pekerjaan sangat-sangat mulia. Mudah-mudahan sukses sehingga jumlah ODGJ semakin. Amin. Terima kasih. Kita sudahi karena waktu sudah habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.